Banggalah pada dirimu sendiri, karena tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana rasanya menjadi dirimu setiap hari. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Jack Friedkin, seorang pengusaha yang sukses membangun bisnis restoran dan bar di New York, Amerika Serikat. Jack kemudian masuk ke dalam dapur memastikan makanan untuk para pengunjungnya sesuai. Salah satu chef di restorannya bernama Tony. Kebetulan malam itu akan diadakan acara yang cukup besar. Tampak Jack melihat beberapa anak buahnya mengambil beberapa perhiasan dan jam mewah dari dalam brankas. Tanpa Jack sadari, komplotan perampok bersenjata masuk dari pintu belakang. Sesuai dengan judul film ini, Jack menamai restorannya dengan nama Black Rabbit atau kelinci hidung. Jack dan timnya membangun restoran ini dengan susah payah, tak hanya sebatas rumah makan biasa. Jack ingin membangun sebuah rumah tempat orang-orang berkumpul dan bebas melakukan apa saja di restoran ini. Could go anywhere. Rupanya, para perampok ini berencana menguras habis brankas milik Jack. Namun karena perhiasannya sudah dibawa ke dalam restoran, Tony yang kebetulan berada di sana disekap oleh komplotan perampok ini menunjukkan di mana perhiasannya. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Teman Jack yang bernama Wes menolak melakukan perintah para perampok tersebut. You're not here to use that shit. Jake, fucking moving! Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Film kemudian mundur 1 bulan yang lalu. Pagi itu, Jack baru saja terbangun di restorannya untuk mengambil sejumlah uang. Tony yang sedang bekerja mengecek bahan makanan melihat bartender yang bernama Anna pergi dalam kondisi teler. Selanjutnya, diperlihatkan di kota lain kakak Jack yang bernama Vince Friedkin dengan rambut gondrongnya sedang bermain judi di sebuah kasino. Jack sendiri diketahui memiliki anak bernama Hunter dan mantan istri yang bernama Val. Dengan kesibukannya, Jack berusaha meluangkan waktu untuk memperhatikan putranya itu termasuk mengantarnya sekolah. Meski restorannya rame, ternyata keuangan Jack tidak seperti yang diperlihatkan. Selain harus membayar uang untuk biaya anaknya sekolah, banyak hutang yang harus dia bayar. Kepala koki yang bernama Roxy harus datang sendiri ke pasar ikan karena restorannya menunggak 2 bulan. Kembali ke Vince yang sedang bertemu dengan 2 pembeli yang berniat membeli koleksi koin langka miliknya. Vince tidak mengira jika ternyata mereka berdua adalah para pencuri koin jadul. Mereka tak segan-segan menodongkan senjata kepadanya. Muak dengan hidupnya yang selalu berada di bawah garis kemiskinan, ini yang dilakukan si Vince. Setelah membunuh salah satu pencuri itu, Vince pergi membawa mobil mereka. Entah apa yang terjadi kepada si Anna, dia hanya tertidur dan tidak mau pergi bekerja ke restoran. Vince kembali ke rumah kontrakannya untuk membersihkan luka di tangan. Terlihat pula dia menggunakan jam tangan persis seperti jam tangan yang digunakan oleh Jack. Sementara itu, Jack berbicara dengan rekannya yang seorang akuntan terkait dengan keinginannya untuk membeli restoran pool room yang memiliki kapasitas 3 kali lipat dari Black Rabbit miliknya. Dia yakin akan menghasilkan profit 2 kali lipat. Tak main-main, Jack membutuhkan uang $5 juta untuk membeli restoran tersebut yang akan dia peroleh dari para investor. Tak berselang lama, Vince menghubunginya meminta dibelikan tiket karena dia ingin kembali ke New York karena mendapat masalah di kota Reno. Jack merasa ragu karena Vince kembali ke New York sama saja mendatangkan masalah baru baginya. Tapi sebagai adik, Jack merasa tidak mungkin melarang kakaknya itu datang ke rumahnya. Sudah 7 bulan lamanya, Jack tidak pernah bertemu Vince sejak ibu mereka meninggal. Singkat cerita, Jack menjemput Vince di bandara lalu mengajaknya makan. Dia berbohong mengatakan mendapat masalah dengan mantan suami dari janda beranak 1 yang dekat dengannya. Dia menyerangnya hingga tangannya terluka karena pria itu menolak membayar hutang.
Tapi Jack tidak bisa dibohongi karena mengetahui betul dengan karakter dan sifat kakaknya ini. Vince pun mengaku ingin meminjam uang dari Jack. Bukan tanpa alasan, dia mengetahui betul Jack berencana menjual rumah peninggalan ibu mereka yang dinilai bisa mencapai $300.000. Tapi dari uang tersebut, sebagian besarnya akan digunakan untuk membayar hutangnya setelah sebelumnya dia menjaminkan rumah tersebut. Singkat cerita, mereka kembali ke rumah peninggalan ibunya. Di sini, ternyata Vince berpura-pura tidak tahu di mana ayah mereka menyimpan koleksi koin. Padahal koin jadul tersebut yang gagal dijual oleh si Vince. Setelah itu, Jack menghubungi Anna yang bekerja sebagai promotor di barnya. Dia tidak mengerti kenapa Anna tidak mau datang ketika dia sedang membutuhkannya. Jack mengancam akan memecatnya. Or you're fired. Malam itu, Vince datang berkunjung ke bar milik temannya yang bernama Matty. Dia mengaku hanya datang ke New York sebentar untuk singgah saja. Dalam perjalanan pulang, Vince dicegat 2 orang yang ingin menagih hutangnya. Ternyata mereka mendengar kedatangan Vince yang kembali ke New York. Mereka bernama Junior dan anak buahnya yang bernama Babbitt. Mereka menagih hutang kepadanya senilai $140.000 atau 2 miliar. Padahal hanya separuhnya saja yang Vince akui. Mereka beralasan itu bunga karena 2 tahun lamanya Vince menghilang. Vince mengaku membutuhkan waktu 2 minggu lagi setelah rumah orang tuanya terjual. Sebagai jaminan, mereka merampas jam tangan pemberian ayahnya. Jack sudah melarangnya datang ke Black Rabbit, tapi dia tetap datang untuk menemui Jack. Karena kebetulan Anna yang bertugas sebagai bartender sudah dipecat. Akhirnya, Vince yang ditugaskan menggantikan posisinya. Jack nampak puas karena seluruh makanan yang dimasak oleh Roxy tidak ada sisa sama sekali. Karena dia benar-benar koki yang hebat. Setelah restoran tutup, datang teman Jack dan juga Vince yang bernama Wes. Dia datang bersama pacarnya yang bernama Estelle. Ternyata Wes pun seorang investor dari restoran ini menganggap mereka sebagai keluarga besar. Jika sikapnya baik, Jack berharap kakaknya ini mau menggantikan posisi Anna. Tapi Vince harus merubah dulu penampilannya yang terlihat dekil. 2 minggu sampai rumah orang tua mereka terjual, kembali ke malam kejadian perampokan tersebut, rupanya Jack melihat salah satu pelaku menggunakan jam tangan milik Vince pemberian ayah mereka. Wes pun menolak untuk menuruti perkataan atau perintah para perampok. Dia pun akhirnya ditembak. Diperlihatkan saat Vince mengajak Jack untuk melihat sebuah bangunan tua yang ingin dia bangun sebagai bar dan resto dengan nama Black Rabbit. Meski kumuh, Vince terus membujuk adiknya ini daripada dia terus membawa kopernya Wes. Jadi, Wes itu seorang pria kaya raya di mana Jack bekerja sebagai tangan kanannya. Jadi, pembangunan restoran ini berawal dari idenya Vince, tapi dia tidak bisa berbuat seorang diri. Karena itu, dia mengajak Jack untuk membangunnya bersama-sama. Dan kini, bar dan restoran Black Rabbit menjadi viral setelah dimuat di New York Times. Menu makanannya yang berkelas dan Tony bertugas sebagai chef dan kepala chefnya adalah Roxy. Sedangkan desainernya adalah Estelle. Jack benar-benar membutuhkan mereka sebagai keluarga sekaligus tim yang kompak dalam membangun restoran ini hingga menjadi terkenal. Dalam kesempatan ini pula, Jack mengatakan ingin membangun restoran yang kedua. Singkat cerita, Jack mengajak Roxy dan Estelle untuk melihat restoran yang ingin dia bangun bernama Pool Room dengan kapasitas yang jauh lebih mewah. Tapi kali ini Jack tidak mau melibatkan Wes. Jack mengaku hanya membutuhkan sentuhan dari Estelle untuk mendesain restoran impiannya ini. Di sisi lain, secara pribadi sepertinya Jack menyukai Estelle meski dia tahu betul Estelle adalah pacar sahabatnya sendiri. Sementara itu, Vince mengunjungi putrinya yang bernama Genny yang membuka toko khusus tato. Sepertinya, Genny sudah mengetahui betul dengan sikap dan watak ayahnya. Karena itu, dia tidak terlalu merespon kedatangannya. Pergi dari sana, ternyata Vince kembali dihampiri si Junior dan anak buahnya untuk segera membayar hutangnya. Jack dan Vince datang ke rumah orang tua mereka karena rencananya akan segera dibeli. Namun ternyata pengacaranya mengatakan ada masalah dengan kelistrikan karena itu penawarannya turun di angka $625.000. Dengan nilai tersebut hanya cukup untuk melunasi hutang mereka. Dan itu artinya mereka gagal mendapatkan uang karena nilai kontraknya yang berubah. Kedua adik kakak ini pun terlibat perselisihan karena mereka sudah punya janjinya masing-masing. Terlebih, Vince yang membutuhkan uang tersebut untuk membayar hutangnya kepada mafia.
Jack merasa kesal setelah melihat Anna membuat postingan setelah dia memecatnya. Vince lalu bertanya kepada si mati di mana dia bisa bermain judi. Dia pun menyebut sebuah tempat bernama Sigmund, tapi syaratnya dia harus menggunakan dasi. Setelah itu, Jack meminta bantuan Roxy untuk menemui Anna terkait dengan unggahannya di medsos yang bisa menjatuhkan investor dengan rencana besarnya membangun restoran. Vince datang berniat meminjam uang kepada Wes. Wes pun memberinya $2.500. Meski awalnya Vince berharap dia mau memberi pinjaman $30.000 yang dia butuhkan untuk membayar hutangnya. Kembali ke si Junior yang datang menemui ayahnya. Dia bernama Mancuso, seorang bos mafia sekaligus rentenir. Junior mengatakan mereka mendapat masalah karena Vince tidak menunaikan janjinya untuk membayar hutang. Terungkap di sini, Mancuso seorang pria bisu. Dia terlihat marah setelah tahu anaknya memberi pinjaman kepada Vince hingga memiliki hutang sampai $140.000 atau sekitar 2 miliar rupiah. Junior mendapat perintah untuk melakukan upaya kekerasan agar si Vince membayar hutangnya. Dengan uang pinjaman $2.500, Vince datang ke sebuah kasino mewah di New York. Inilah para penggila judi yang berkumpul mempertaruhkan uang mereka. Karena penjualan rumah orang tuanya gagal, kini Jack meminta alasan kepada mantan istrinya atau Val untuk mengajak investasi di restoran Pool Room. Dia mengaku membutuhkan tambahan dana $100.000 karena Jack tahu betul orang tua Val kaya raya. Jack mengaku Pool Room ini sangat dia butuhkan untuk membangun bisnis barunya. Tapi Val menolak dan tidak mau invest lagi. Malam itu juga, Junior dan Babbitt datang ke restoran Jack untuk mencari Vince. Jack kembali berbicara dengan Wes karena mereka sama-sama memiliki Black Rabbit sebagai restoran milik bersama. Dia terkejut setelah tahu Vince berniat meminjam uang $30.000 kepada Wes. Selain itu, dia mengaku kecewa karena Jack ingin membangun pool room dengan melibatkan Estelle yang dianggap Wes hendak merebut pacarnya. Jack menemui si Junior dan anak buahnya yang mencari Vince, tapi mereka pun segera pergi setelah Jack mengusir mereka. Disinilah Vince berhasil memenangkan beberapa judi hingga uangnya berlipat ganda dari $2.500 modalnya. Vince berhasil mendapatkan $75.000. Namanya juga judi, tidak ada kepuasan ketika dia sudah memiliki cukup uang. Vince justru makin rakus dan tamak sampai dia mempertaruhkan semua uang tersebut. Alhasil, dalam judi kartu tersebut, uangnya kembali hilang dalam sekejap. Sementara itu, Estelle akan menerima penawaran Jack untuk mendesain pool room meski Wes tidak setuju. Setelah gagal, Vince kembali mendapat masalah karena Junior dan Babbitt menghampirinya. Disinilah Vince berusaha untuk kabur. Setelah aksi kejar-kejaran, dia berhasil ditangkap oleh mereka dan sebagai hukumannya, salah satu jari tangannya dipotong. Mereka mengancam akan menyakiti Genny jika tidak segera melunasi hutangnya. Singkat cerita, Vince kembali menemui Jack untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa dia memiliki hutang yang besar. Bahkan dia mengaku menjaminkan rumah ibu mereka di meja judi. Ini juga yang menjadi penyebab Vince kabur dari kota New York. Kini dia berhadapan dengan mafia yang mendesaknya atau putrinya akan disakiti. Jack pun terkejut setelah tahu kakaknya ini memiliki hutang $140.000. Jack pun memiliki banyak hutang, padahal penampilannya dikira tajir tidak sesuai dengan faktanya. Karena ini terkait dengan masalah nyawa keponakannya, Jack diminta untuk berpikir keras agar dia bisa melunasi hutang kakaknya ini. Keesokan paginya, Roxy bertemu dengan Anna yang mengungkapkan di malam terakhir dia bekerja, dia sampai mabuk karena terus dicekoki minuman keras oleh si Jules. Anna mengaku biasanya tidak pernah mabuk, tapi malam itu tiba-tiba dia terbangun di kamar mandi dengan pakaian sudah dilucuti. Anna tidak mau memberitahu Jack karena tahu betul bosnya itu akan lebih membela si Jules. Singkat cerita, Jack menemui si Junior dan ayahnya untuk meminta waktu agar dia bisa melunasi hutangnya Vince. Tapi Junior menyebut tenggat waktunya adalah hari ini. Dia mengeluarkan pistolnya agar Jack tidak main-main dengan mereka. Sebagai bentuk keseriusannya, Jack menyerahkan $20.000 untuk menyicil hutang kakaknya. Dia berjanji akan menyicilnya setiap pekan. Mereka pun setuju, tapi jika terlambat sehari saja, mereka mengancam akan mengambil alih restoran Black Rabbit. Jack pun terkejut dengan ancaman tersebut. Untuk cicilan kedua, mereka memaksa 4 hari dari malam ini. Jack pun tidak punya pilihan. Thank you.
dia kembali ke restoran dengan wajah yang kesal di depan Vince. Dikisahkan 2 tahun sebelumnya, Vince baru saja dikeluarkan dari sel tahanan. Ini terkait dengan keterlibatan Vince hingga seseorang lumpuh dan hampir saja mati, tapi belum jelas siapa yang menjadi korban. Korban bisa saja menuntut mereka, tapi dia bersedia menerima ganti rugi sebesar $500.000. Mau tidak mau, Vince melepas statusnya sebagai salah satu pemilik Black Rabbit sebagai bentuk konsekuensi atas apa yang dilakukannya. Kembali ke masa kini, Vince dan Jack kini harus mengumpulkan $20.000 setiap minggu untuk membayar hutangnya kepada Macintosh. Jack menemui Andy mengajukan pinjaman senilai $200.000 yang dia butuhkan saat ini juga. Tapi dia meminta itu tidak dimasukkan ke dalam pembukuan Black Rabbit. Alhasil, Andy menolak karena untuk pinjaman itu tetap saja harus masuk dalam catatan keuangan restorannya. Tidak ada pilihan. Tepat di hari Senin, Jack dan Vince terpaksa menggadaikan seluruh perhiasan, bahkan pakaian mewahnya, agar mereka bisa membayar $20.000 sebagai bentuk cicilan kepada mafia. Akuntannya Jack memberitahu bahwa ada nominal $100.000 yang tidak jelas diperuntukkan untuk apa. Jack pun beralasan semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Vince yang sedang menunggu di luar ditawari seorang pemuda yang mengumpulkan uang untuk amal dengan cara menjual makanan. Dari sinilah Vince memiliki ide untuk mendapatkan uang kilat. Akuntannya ini mengancam tidak akan melanjutkan rencana pembangunan restoran pool room jika pembukaan Black Rabbit saja tidak beres. Vince lalu menjelaskan idenya untuk mendapatkan uang agar mereka bisa membayar hutangnya kepada Macintosh, yaitu dengan mengadakan acara amal, di mana mereka akan mengumpulkan orang-orang kaya di restoran untuk memberikan sumbangan kepada anak SMA. Jack lalu meminta Roxy untuk menghidangkan makanan murah tapi enak dalam acara nanti. Disinilah Tony memberitahu Roxy bahwa acara penggalangan dana ini sebatas bentuk penipuan agar mereka bisa mengumpulkan uang. Babbitt datang ke toko-tokonya Genny. Dia mulai mendekati anak dari Vince ini sebagai bentuk jaminan jika Vince dan Jack tidak membayar hutang mereka. Roxy segera memberitahu Jack bahwa dia tidak setuju dengan acara amal tersebut sebagai modus untuk mencari uang demi membayar hutangnya Vince. Rupanya, Vince hampir saja membunuh salah satu pegawai mereka seperti diceritakan 2 tahun lalu. Jack disuruh memilih Roxy yang akan mengundurkan diri atau Vince yang harus dikeluarkan dari restoran ini. Singkat cerita, di malam hari, pria bernama Trevor datang ke restoran. Di sini terungkap, Trevor saat itu yang sedang mabuk bersama Vince lalu beradu nyali untuk melompat dari atap restoran. Namun ternyata hanya Trevor yang melompat hingga dia lumpuh, sedangkan Vince sendiri baik-baik saja karena dia tidak melakukannya. Inilah yang menyebabkan Vince hampir dipenjara, lalu Trevor meminta ganti rugi. Dan kini Trevor mendesaknya untuk melakukan hal yang sama seperti kejadian 2 tahun yang lalu. Tapi Trevor menyebut dia hanya bercanda. Di malam acara amal tersebut, Jack mengatakan sudah berhasil menghasilkan $115.000. Padahal Jack seharusnya mengusir Vince sesuai keinginan Roxy, tapi dia tidak sanggup apalagi Estelle tiba-tiba muncul di sana. Jack hanya mengingatkan dia untuk mengawasi si Jules yang datang ke restoran. Sementara itu, Estelle dan Jack tidak bisa menahan diri lagi jika mereka memang saling menyukai satu sama lain. Tiba-tiba salah satu pegawai Jack yang bernama Mel jatuh pingsan setelah dia mengonsumsi narkoboy. Vince segera membawa Mel sebelum polisi menyelidikinya. Dari rekaman tersebut, Jack melihat si Jules lah yang telah memasukkan narkoboy ke dalam minumannya Mel. Dia pun berniat untuk menghapusnya agar tidak dijadikan alat bukti. Karena overdose narkoboy, Mel hampir saja tewas. Jack datang ke rumah untuk melihat keadaannya. Di sini terungkap bahwa Jules yang memasukkan narkoboy itu ke dalam minuman dan narkoboy itu bukan berasal dari Tony, tapi berasal dari si Matt, temannya Vince. Masalahnya akan bertambah besar jika masalah ini bocor ke media dan bisa menjatuhkan reputasi restoran Black Rabbit. Di lokasi yang berbeda, Anna dibujuk oleh reporter New York Times terkait dengan pemecatan dirinya dari restoran Black Rabbit. Tapi Anna tidak mau mengungkapkan apapun, termasuk dirinya yang diperkaos oleh si Jules karena dia sadar betul bisa menjatuhkan Jack dan restorannya. Terlihat seorang pengacara bernama Campbell menghubungi si Jules agar dia segera pergi keluar kota karena Jules kini menjadi sasaran. Sementara itu, Vince mencoba mendekati lagi putrinya dengan memberikan secangkir kopai dan gembok anti maling untuk tempat tinggalnya. Genny pun menerima pemberian ayahnya itu. Jack datang ke pool room di mana Estelle sedang mendesain restoran impiannya ini.
Lagi-lagi keduanya terlibat kisah cinta terlarang meski Estelle masih menjadi pacarnya Wes, dan setelah itu mereka pun celepot. Campbell lalu datang menemui Jack mengaku mempunyai seorang klien yang dirahasiakan identitasnya. Dia tahu tentang sesuatu yang menimpa Anna. Dia mengancam akan bertemu dengan jurnalis jika Jack menyentuh kliennya itu. Jack pun paham dia adalah pengacaranya Jules. Jack lalu memberitahu kakaknya terkait dengan intimidasi yang dilakukan si Jules. Masalah muncul ketika Jack mengatakan $100.000 yang dihasilkan dari penggalangan dana dihabiskan untuk keperluan pribadinya. Padahal Vince membutuhkan uang tersebut untuk membayar hutangnya. Jack beralasan dia membutuhkan uang itu agar catatan keuangan Black Rabbit terlihat baik-baik saja demi niatnya membangun restoran pool room. Di sisi lain, Vince terkejut setelah mengetahui Matt yang memberikan narkoba itu kepada Jules untuk digunakan kepada Mel. Padahal Vince menganggap Matt sebagai temannya yang paling bisa dia percaya. Singkat cerita, Vince meluapkan amarahnya kepada si Matt. Vince kembali mendapat masalah setelah si Junior dan Babbitt datang ke restoran. Mereka mendesak Vince untuk segera melunasi hutangnya, apalagi ketika Vince terlihat ragu karena dia mengaku ada masalah dengan adiknya yang tidak mau memberikan cek. Junior pun sampai menodongkan pistol agar Vince tidak main-main dengan mereka. Di sisi lain, Anna yang baru saja tiba di apartemennya dikejutkan dengan si pengacaranya Jules yang tiba-tiba sudah berada di dalam kamar. Kembali ke Vince yang didesak untuk mengatakan di mana Jack menyimpan uang untuk membayar hutang mereka. Vince pun terpaksa mengatakan tentang masalah Anna. Rupanya, Anna ditawari sejumlah uang oleh si Campbell atas perintah si Jules agar dia pergi ke luar negeri malam ini juga. Sedangkan Vince didesak untuk mengatakan di mana Anna tinggal. Junior dan Babbitt pun pergi dengan rencana mereka untuk memastikan Anna tidak buka mulut. Campbell sedang menunggu Anna di mobil, tapi dua mafia itu sudah lebih dulu masuk ke dalam apartemennya Anna. Saat Campbell kembali ke atas apartemen, dia menemukan Anna yang sudah bersimbah darah. Anna? Terlihat Anna sudah tewas di dalam kamar mandi apartemennya. Rupanya malam itu Junior dan Babbitt awalnya hanya ingin mengancam Anna, tapi mereka tidak sengaja membunuhnya. Kini Junior dan Babbitt terlihat sedang membakar pakaian mereka untuk memastikan tidak ada DNA Anna yang menempel di tubuh mereka. Tapi si Junior lupa arloji yang dia rampas dari Vince kini tertinggal di rumah Anna. Sementara itu, Roxy bertemu dengan Wes karena dia ingin mengambil alih restoran dari tangannya Jack. Roxy beralasan Jack tidak mampu lagi mengelola restoran itu dengan baik, apalagi menjaga keselamatan para pegawainya. Karena itu, dia meminta bantuannya agar bisa mengambil alih restoran tersebut. Awalnya, Wes menolak, tapi setelah Roxy mengatakan Jack berselingkuh dengan Estelle, disinilah Wes terkejut tidak percaya. Terlihat Jack dan Estelle datang ke toko perhiasan di mana mereka akan mengadakan malam acara lelang di Black Rabbit. Junior dan Babbitt berencana masuk kembali ke rumahnya Anna, namun ternyata petugas damkar sudah lebih dulu tiba di sana setelah mendapat laporan ada kebocoran dari tetangganya Anna. Tindakan nekat kembali akan dilakukan oleh Vince untuk mendapatkan asuransi dengan sengaja membakar rumah orang tuanya. Dari awalnya tidak setuju, Jack yang ditimpa berbagai masalah keuangan sepertinya tidak punya pilihan lain. Sementara itu, tim kepolisian melakukan olah TKP ditemukannya Anna yang tewas di dalam kamar mandi. Sebelum membakar rumah peninggalan orang tua mereka, Jack dan Vince lebih dulu mengambil barang-barang yang mereka anggap penting. Lalu, keduanya sama-sama menghisap ganjo. Mereka berdua langsung membakar rumah tersebut meski banyak cerita masa kecil di dalamnya. Campbell menemui Jules saat dia datang bersama istrinya. Jules pun terkejut setelah tahu Anna sudah mati, padahal dia tidak ada hubungannya. Dia harus siap jika polisi melakukan interogasi terhadapnya. Estelle memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Wes. Disinilah Wes makin paham bahwa Estelle memiliki hubungan dengan Jack. Followed up so much of us. What are you talking about? Are you fucking Jake?
Padahal Jack adalah sahabatnya sendiri. Tidak bisa menahannya lagi, Wes mengusir Estelle untuk keluar dari rumahnya. No, you are good. Fuck you! Get out of my house! Sedangkan Jack terkejut setelah Roxy mengatakan akan mengambil alih restoran. Dia mengaku memiliki investor yang siap membeli sahamnya. Tentu saja Jack terkejut, tidak percaya dengan apa yang Roxy katakan. Di waktu yang sama, seorang detektif datang untuk memberitahu Jack bahwa Anna ditemukan meninggal dunia. Jack langsung menatap ke arah Finn. 3 or 4 weeks. I'm sorry for your loss. Tak berselang lama, si Junior dan Babbitt datang untuk membawa Jack dan Vince. Jack pun terkejut karena kematian Anna sepertinya ada keterlibatan dengan para mafia ini. Rupanya, mereka dibawa ke sebuah lokasi tersembunyi untuk dihabisi karena mereka tidak mau polisi melakukan penyelidikan atas kematian Anna. Ketika Jack dan Vince akan dihabisi, Jack mengatakan 2 malam lagi akan diadakan sebuah pesta besar di restorannya. Akan ada perhiasan yang bernilai $1 juta. Dia memastikan perhiasan itu bisa dirampok dengan mudah. Akhirnya, keduanya gagal untuk dibunuh. Tapi mereka terpaksa harus pulang dengan telanjang. Jack kembali meluapkan emosinya kepada Vince karena semua masalah dalam hidupnya ini gara-gara kakaknya ini. You would do it to me again. For you. I never want to see you again. Diceritakan kisah masa kecil Jack dan Vince yang saat itu masih bocah di mana keduanya mendapatkan jam tangan emas dari ayah mereka. Singkat cerita, Jack kembali bertemu dengan si Junior dan Babbitt untuk memberitahu mereka lokasi brankas termasuk kode untuk membuka brankas yang dimana perhiasan yang bernilai $1 juta disimpan. Tak hanya perhiasan, Jack menyebut ada berlian di dalamnya. Jack pun meminta mereka tidak membawa senjata dan tidak boleh ada kekerasan sama sekali. Fucking professionals. Are we fucking good? Setelah itu, Jack berkumpul dengan seluruh pegawai restoran untuk mengenang kematian Anna. Polisi menduga karena kecelakaan di dalam kamar mandi, tapi Ellen meminta Jack menunjukkan rekaman sebelum Anna dipecat dari restoran. Jack beralasan rekamannya dihapus setiap minggu dan Anna sudah tidak bekerja lebih dari sebulan yang lalu. Keesokan harinya, giliran Campbell yang datang menemui Jack untuk memastikan Jack telah menghapus rekaman saat Jules memperkaos Anna. Dan sebagai imbalannya, dia memberikan cek senilai $500.000. Meski bertentangan dengan hati nuraninya, Jack yang sedang diterpa kesulitan keuangan akhirnya menerima uang suap tersebut. Kenapa Jules sampai melakukan ini? Karena ternyata dia seorang seniman lukis yang kaya raya sering nongkrong di Black Rabbit. Setelah itu, Jack dan akuntannya Neven ditemani para investor melihat restoran Pool Room dalam rencana besarnya membangun restoran ini. Mereka tampak menyukai rencana Jack meski Jack sendiri tidak fokus. Dengan cek $500.000 tersebut, Jack akhirnya bertemu kembali dengan Mancuso untuk membayar seluruh hutangnya. Tapi Jack meminta Mancuso dan anaknya membatalkan rencana perampokan mereka. Jack menilai $500.000 itu sudah cukup menyelesaikan seluruh masalah dia dan kakaknya dengan bos mafia ini. Mancuso pun setuju dan berjanji tidak akan mengganggu dia dan kakaknya lagi dan masalah mereka dianggap sudah selesai dan impas. Jack pun kini bisa bernafas lega, fokus lagi dengan bisnis dan restorannya. Tapi apakah masalahnya telah usai? Setelah itu, Jack kembali bertemu dengan Wes yang sudah mengikhlaskan putusnya hubungan dia dengan Estelle karena sepenuhnya dia wanita yang bebas, berhak menentukan pilihannya. Tapi rupanya Wes masih menyimpan dendam kepada Jack, karena itu dia bertemu dengan Neven dan para investor yang akan menggelontorkan uang dengan rencana Jack membangun Pool Room. Wes akan membayar mereka dengan nilai lebih dari $1 juta. Itu karena Roxy dan Wes sama-sama merasa sudah tidak sejalan dengan Jack. Bukan hanya Black Rabbit, ternyata Wes ingin mengambil alih juga Pool Room, karena kunci kesuksesan restoran itu bukan ada di tangan Jack, tapi di tangan Roxy sebagai koki handal. Neven, si akuntan Jack yang sebelumnya berpihak kepada Jack, kini dia dan para investornya sepakat dengan penawaran yang diberikan oleh Wes. Selain Roxy, Tony pun merasa kehilangan atas kematian Anna. Di sini Roxy memberitahunya bahwa Anna telah diperkaos oleh si Jules di restoran ini. Mereka kecewa karena Jack tidak berbuat apa-apa terhadap bajingan itu. Justru Anna yang dipecat dari restoran hingga bernasib tragis.
Tidak percaya jika Anna meninggal karena terpeleset di kamar mandi, dari sinilah keduanya memutuskan untuk melaporkan apa yang mereka tahu kepada detektif Ellen tentang kemungkinan besar Anna diperkaos oleh si Jules. Dia juga yang memberikan narkoboy kepada Anna sebelum akhirnya bangun dengan kondisi telanjang. Dari sinilah detektif meminta bantuan mereka untuk mendapatkan rekaman CCTV yang Tony tahu Jack tidak pernah menghapus rekaman restoran selama berbulan-bulan. Karena itulah Tony menyusup ke dalam ruangan CCTV, namun ternyata rekamannya sudah dihapus. Kini diperlihatkan si Junior yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan aksi perampokan. Namun tiba-tiba ayahnya datang setelah tahu mereka berencana melakukan perampokan tanpa persetujuannya. Mancuso pun marah besar kepada si Junior, bahkan mengutus Babbitt untuk mengawal anaknya ini kembali terbang ke Florida. Junior pun dibuat kecewa karena Jack telah membocorkan rencananya kepada Mancuso. Junior yang sangat marah berambisi untuk membunuh Jack. Lalu dia mengajak Babbitt untuk tetap melancarkan aksi perampokan, tapi Babbitt tidak setuju karena dia takut dengan Mancuso. Sementara itu, Vince yang memutuskan untuk berpisah dengan Jack berencana untuk pergi dari New York. Dia lebih dulu datang mengambil barang-barangnya di tempat si Matt. Matt pun memberinya ongkos dan ponsel untuk temannya ini. Matt bisa saja memberinya uang lebih, tapi dia harus menjual dulu narkoboy di esok hari. Vince memutuskan akan pergi malam ini juga. Datang ke terminal bis, ternyata Vince harus menunggu karena bisnya akan berangkat esok hari. Dia putuskan untuk berpamitan dulu kepada putrinya dan terlebih dahulu dibuatkan tato. Vince pun curcol meluapkan seluruh isi hatinya kepada Jenny sampai putrinya ini menangis karena mengetahui ayahnya akan kembali pergi jauh. Vince tidak tahu tato apa yang dibuatkan oleh putrinya itu. Yeah? Setelah memotret dengan ponselnya, ternyata Jenny membuat tulisan berharap ayahnya segera kembali. Karena terlalu banyak mabuk, Vince ketinggalan bis lalu ditelepon Matt mengaku punya uang untuknya tapi dia harus datang kembali ke bar. Namun ternyata Matt dipaksa oleh Junior agar menjebak Vince untuk datang. Alhasil, Vince pun kembali dibawa oleh si Junior, mengira dirinya akan dibunuh. Karena si Babbitt mundur dalam rencana perampokannya, Junior memutuskan untuk mengajak Vince merampok perhiasan dan berlian di restoran. Vince pun menerima karena dia sendiri benci kepada adiknya itu. Seperti diperlihatkan di episode pertama, rupanya Junior dan Vince yang melancarkan aksi perampokan di Black Rabbit. Karena berangkasnya sudah dikosongkan, mereka menemukan Tony lalu memaksanya masuk ke dalam aula restoran hingga terjadi kekacauan di sana. Disinilah Jack mengenali salah satu pelakunya adalah Vince. Wes dianggap menghalangi Junior melepaskan tembakan yang melukai Wes dan Tony. Jack sendiri hampir ditembak mati oleh Junior, namun Vince lebih dulu menghabisi Junior tepat di kepalanya. Fuck him. Terungkap kisah masa lalu orang tua Jack dan Vince yang saat itu ternyata ayahnya seorang pemilik bar yang memiliki banyak hutang. Sheila, clean it up. Clean it up right now! Karena tindakan kasar yang dilakukan terhadap ibunya malam itu, Vince melemparkan bola bowling tepat di atas kepala ayahnya tersebut. Kembali ke insiden penembakan, Jack menemukan salah satu pelakunya ternyata Junior yang tewas ditembak di kepalanya oleh Vince. Vince sendiri kabur dengan membawa tas penuh perhiasan. Lebih dulu dia singgah ke sebuah toko milik orang Cina untuk membeli ponsel yang ditukar dengan salah satu perhiasan. Tim kepolisian pun tiba di Black Rabbit untuk melakukan olah TKP, termasuk membawa Wes dan Tony ke rumah sakit yang dalam kondisi kritis. Vince lalu menghubungi adiknya itu. Tentu saja Jack langsung marah besar karena dia telah menyebabkan masalah yang bisa merusak kehidupan mereka. Vince beralasan justru dia yang telah menyelamatkan nyawanya Jack sebelum ditembak oleh si Junior. Vince mengaku akan menghilang dan tidak akan pernah menemui Jack lagi.
Tapi dia hanya meminta satu bantuan terakhir, yaitu membawa Genny keluar kota. Bukan tanpa alasan, jika Mancuso tahu dialah yang telah membunuh anaknya, tentu saja keluarganya bisa menjadi sasaran. Jack langsung menyadari Val dan Hunter bisa menjadi sasaran juga. Detektif Ellen yang mendapat laporan segera meluncur ke TKP. Jack lalu datang ke rumah mantan istrinya untuk segera berkemas meski Val tidak mengerti apa yang telah terjadi. Singkat cerita, Detektif Ellen dan rekannya menemui Mancuso untuk memberitahu bahwa anaknya telah tewas dibunuh dalam perampokan yang dilakukannya. Kala itu ibunya si Vince dan Jack memanggil Mancuso untuk membereskan jasad suaminya karena mereka memiliki hubungan. Vince lalu menghubungi Matt berharap mereka berdua bisa sama-sama pergi dan membagi perhiasan yang bernilai $1 juta itu. Tapi Matt menolak karena dia takut dengan Mancuso. Val datang untuk membujuk Genny agar ikut bersama mereka, tapi Genny menolak. Di tengah kondisinya yang sangat terguncang, Jack bertemu dengan Campbell untuk meminta pendapat karena semua ini berawal dari masalah yang dilakukan si Jules. Campbell pun menyarankan kepada Jack untuk bersikap normal karena polisi akan curiga. Menurutnya, lebih baik jika Vince berakhir di tangan Mancuso agar semua masalahnya selesai. Jadi, dia harus merelakan jika Mancuso memburunya. Mancuso sendiri hampir menghabisi si Babbitt, tapi Babbitt beralasan sudah mengantar Junior ke bandara. Dia tidak menduga jika Junior tetap melakukan perampokan. Dia tidak tahu siapa yang menemaninya. Babbitt berjanji akan memburu pelaku sebelum polisi menemukannya. Dia hanya ingat penadah berlian yang dihubungi si Junior. Jack segera pergi ke rumah sakit, tapi dia belum mendapat kabar dari dokter tentang kondisi Tony dan Wes. Sementara itu, Vince nekat menemui penadah bernama Lil Himi yang sebelumnya dihubungi oleh Junior. Vince mengaku sebagai Babbitt yang diutus oleh Junior untuk menjual perhiasan tersebut. Sedangkan Roxy meluapkan amarahnya kepada Jack karena setelah kejadian, dia sibuk menelepon seseorang. Di waktu yang sama, Detektif Ellen meminta keterangan dari Jack terkait kejadian tersebut. Jack mengaku tidak mengenali pelaku yang dibunuh oleh rekannya itu. Selain menemukan kode brankas yang ditulis di secari kertas, detektif ini ingin melihat jam tangan yang dipakai oleh Jack. Dia pun bertanya siapa yang menelepon Jack 5 menit setelah kejadian tersebut, tapi Jack pun menutup rapat mulutnya. Kembali ke si Vince yang masih menunggu selama penadah ini mengecek perhiasan yang dia bawa. Setelah mengetahui Mancuso dan anak buahnya sedang menuju ke sana, Vince segera memaksanya untuk memberikan uang pembayaran perhiasan tersebut. Dia segera kabur, tapi dia langsung dikejar para mafia itu. Meski ditembak beberapa kali, dia berhasil lolos dari kejaran. Sementara itu, Genny dipaksa ikut oleh si Babbitt demi menemukan keberadaan ayahnya. Jack terkejut setelah Estelle memberitahu jika Wes meninggal di meja operasi. Di waktu yang sama, Genny menghubunginya dan ternyata dia sudah disekap oleh Babbitt yang menginginkan Jack memberitahu di mana Vince. Jika tidak, keponakannya ini akan dimutilasi. Tidak ada pilihan, Jack menyerahkan dirinya kepada Mancuso. Jack harus memancing Vince datang menemui mereka untuk menyerahkan diri. Jack dipaksa untuk menghubungi Vince pura-pura ingin tahu di mana dia berada. Dia sudah tahu jika Wes telah tewas. Vince mengatakan akan naik kereta untuk segera pergi ke barnya Matt sebelum kabur keluar kota. Setelah tahu lokasi tempat Vince akan bersembunyi, akhirnya Mancuso melepaskan Jack dan juga Genny. Vince pun tiba di bar untuk bertemu dengan Matt. Sorry. Oh, holy crap. Whatever you heard, I didn't have any choice. Di luar dugaan, Mancuso dan anak buahnya sudah menunggunya. Sebelum dihabisi, Vince hanya meminta sebotol minuman dan narkoboy. Ketika mereka lengah, ini yang dilakukan Vince. Kebetulan, Jack tiba di waktu yang tepat untuk menyelamatkan kakaknya. Kedua adik kakak ini berselisih saling menyalahkan satu sama lain.
Padahal Jack terpaksa memberitahu Mancuso demi keselamatan Genny. Vince pun akhirnya luluh setelah Jack berjanji akan membawanya ke luar negeri dengan bantuan si Campbell. Jack mengancam akan menyebarkan video pemerkosaan yang dilakukan Jules jika Campbell tidak mau membantu mereka. Tapi Campbell pun tidak bodoh, dia menginginkan flash disknya sebelum membantu mereka. Rabbit on a thumb drive. Want my help? I get the drive first. Fine. Yes, okay. Setelah tim kepolisian berhasil mengidentifikasi Vince dan jam tangannya yang ditemukan di apartemen Anna sebagai pelaku perampokan dan pembunuhan, saat itu juga beritanya pun viral. Vince ditetapkan sebagai buronan. Mau tidak mau, Jack harus pergi dulu ke Black Rabbit mengambil flash disknya. Karena terjebak kemacetan, mereka memutuskan untuk lari dari kejaran polisi setelah melihat wajahnya di layar televisi. Singkat cerita, keduanya kembali masuk ke Black Rabbit melalui pintu belakang untuk mengambil flash disknya. Sambil menunggu jemputan, disinilah Vince merasa sebagai pecundang yang selalu menyebabkan berbagai masalah, berbeda dengan Jack yang memiliki tekad dan cita-cita yang luar biasa. Bahkan, sebesar apapun masalahnya, Jack selalu membantunya. Vince memberitahu adiknya ini bahwa dia telah membunuh ayah mereka, yang mengira malam itu Jack sedang tertidur, namun ternyata dia bangun. Jack memahami apa yang dilakukan Vince karena untuk melindungi ibu mereka. Jack tidak menganggap Vince sebagai orang jahat. Vince lalu memberikan seluruh uang tersebut untuk Genny. Jack lalu menyimpannya kembali di dalam brankas. Naik ke atap restoran, Vince memutuskan untuk menghubungi polisi mengakui semua perbuatannya. Dia tidak mau Jack kembali mendapat masalah karena hidupnya yang amburadul. Di luar dugaan, ini yang dilakukan Vince. So sad. Should have stopped pushing. Jack tidak mengira jika kakaknya memilih untuk bunuh diri. Setelah itu, Jack menyerahkan flash disk yang berisi bukti rekaman kejahatan si anak kepada detektif Ellen. Pulang ke rumah, Mancuso sudah menunggu Jack, tapi dia langsung pergi setelah tahu Vince telah bunuh diri. Singkat cerita, Jack dan keluarganya memakamkan Vince. Genny yang paling sedih atas kepergian ayahnya. Begitupun dengan Estella yang kehilangan Wes. Dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Jack. Dengan bukti tersebut, si Jules pun akhirnya ditangkap. Sedangkan Roxy membuka restoran baru bersama Tony. Jack sendiri nyaman dengan hidupnya yang sekarang, meski dia kini menjadi bartender di restoran milik orang lain. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.